Selamat sore semua. Aku dapat petunjuknya tentang kalau kita belajar tentang langit, maka kita akan belajar tentang tauhid, tentang agama, tentang spiritual, tentang rohani, tentang kebatinan, dan itu untuk bisa melihat masa depan, baik masa depan orang lain, masa depan kita, bahkan masa depan banyak orang ataupun bumi ini akan seperti apa. Sedangkan kalau kita belajar dari bumi, dari tanah yang kita pijak ini, kita akan belajar tentang masa lalu kita, masa lalu orang lain, bahkan masa lalu apa aja yang pernah terjadi di bumi ini. Tapi ya untuk menemukan ilmu itu kita siap dengan ujiannya. Ujian apa yang Tuhan kasih ke diri kita. Kalau iman, keyakinan kita kuat ketika kita diuji dalam mungkin dikasih jabatan, kekayaan, kekuasaan, tentu aja kita tetap jadi orang yang adil, bijaksana, bisa membawa orang lain ke kehidupan yang lebih layak lagi atau lebih baik lagi. Tapi ketika kita diuji dengan penderitaan, sengsara, dibully, dicaci, dipukul, bahkan mungkin kita pernah mengalami mungkin di penjara ataupun kita mengalami hal-hal yang lebih kejam lagi, tapi kita bisa ridho, kita bisa menerima itu bagian dari hidup kita. Mungkin di masa hidup kita di masa lalu ada juga kita bikin kesalahan atau bikin hal-hal yang gak baik. Ini yang aku ingin sharing ke orang lain sebagai bentuk penebusan dosa, bahwa aku itu bisa melihat nih banyak sekali orang di sekitarku itu yang udah baik finansialnya, kaya raya. Karena apa? Karena di masa lalu mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, kalau mbak-mbak TKW ya mungkin mereka itu dulu istri yang solehah, dari pondok pesantren, tukang ngaji, ataupun mereka itu tujuannya baik untuk meningkatkan kualitas ekonomi atau kehidupan keluarganya. Makanya Tuhan memberikan ganjaran atas kebaikan mereka di masa lalu dengan harta yang berlimpah. Tapi sekarang seperti apa hidup mereka itu di tangan mereka. Mungkin ada yang mereka terus jadi punya simpanan, punya pasangan lain, ataupun curang, ataupun selingkuh, atau ada yang jadi sejenis penyuka sesama kaumnya. Itu yang terjadi sekarang dan akan kalian unduh di masa yang akan datang atau di masa depan. Karena sekarang ini buah dari masa lalu, maka yang sekarang ini buahnya akan dipetik di masa depan atau besok ataupun lusa. Kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Karena aku ini di masa lalu ndablek, nakal, bajingan, kelakuannya nggak benar, mulai dari aku itu yang mencuri, aku itu melakukan hal-hal yang maksiat, aku semua hal-hal yang jelek penuh dosa itu aku lakukan. Makanya sekarang ini dari segi ekonomi ya aku itu nggak seberapa baik, tapi aku bersyukur bahwa Tuhan itu ngasih aku hidayah, jadi aku lebih ke jalur akhirat ataupun memperdalam rohani, spiritual, pengembangan jiwa, pengembangan diri. Ataupun gak apa-apa aku tertinggal sama temanku, tapi aku mau memperbaiki diri. Ini aku yang sekarang, buahnya nanti aku petik di masa yang depan, ataupun besok, ataupun lusa, ataupun nanti anak keturunanku yang akan memetik hasilnya. Ini bedanya. Jadi ketika aku belajar tentang masa lalu, tentu aja aku bisa melihat karma-karma dari diriku sendiri, dari orang lain. Bahkan kenapa kayak Indonesia itu jalan di tempat gitu-gitu aja? Karena apa? Pemerintahannya yang korup, yang nepotisme, yang kolusi. Itu dari
tahun ke tahun, dari ganti presiden tetap itu aja. Makanya Indonesia nggak jadi negara yang makmur, negara yang maju. Karena apa? Karena baik pemerintahan yang korup, rakyatnya juga suka sekali dengan pemimpin yang nggak adil, yang nggak jujur, pemimpin yang korup. Ini kita akan melihat, kita akan diberikan sama Tuhan nih. Orang-orang yang dipilih Tuhan pasti akan punya kriteria orangnya jujur, akhlak yang baik, adil, bijaksana, kecerdasan yang alami tanpa dibuat-buat. Ini sedangkan pilihan manusia, kalian akan melihat bahwa tamak, rakus, serakah, tukang tipu, sombong, nggak cerdas, maka rakyatnya akan hidup sengsara. Kalian bisa melihat ataupun searching ataupun kalian cari ilmu dari manapun, mana pemimpin-pemimpin yang bisa membawa makmur rakyatnya, atau mana pemimpin yang membawa negaranya ambruk atau bangsanya hancur lebur jadi debu. Kalian bisa lihat di dunia ini mana negara-negara yang rakyatnya makmur dan mana negara yang enggak makmur. Kalian akan bisa melihat, menilai sendiri mana pemimpin yang dipilih Tuhan dan mana pemimpin yang dipilih manusia. Mulai dari karakter, kelakuannya dan akhlaknya. Berarti aku mengajarkan tentang logika itu dengan spiritual itu seimbang, ataupun ilmu rohani ataupun ilmu jiwa itu harus seimbang. Sama seperti ketika kalian percaya sama Tuhan, berarti ketika kalian hidup, kalian harus banyak melakukan hal-hal yang baik. Jangan kamu percaya sama Tuhan nih, tapi kelakuanmu kayak setan, kayak dajjal, yo itu sama aja kamu itu seperti hidup di atas awang-awang, nggak berpijak di bumi. Karena apa? Karena bumi itu ada aturannya, ataupun ada filosofi nih. Kalau kamu di langit, kamu itu jadi ratu. Tapi kalau kamu di bumi, itu kamu jadi seorang ibu. Ataupun ketika kamu jadi seorang pemimpin, pemuka agama, ataupun pejabat, ataupun yang punya kekuasaan, berarti kamu itu yang jadi mandegani, ataupun kamu jadi contoh teladan dengan sifat-sifat karakter yang baik. Tapi sifat pemimpin ini kan melindungi, mengayomi, nggak hanya satu agama, satu kaum, satu suku, ataupun pilih kasih. Ini kalau ilmu langit. Sedangkan kalau kita sebagai ibu, ataupun kalau di bumi itu kita seperti ibu itu tugasnya apa sih? Ngajarin, memberikan contoh, ataupun mendidik dengan baik. Walaupun salah, diajarkan bagaimana untuk menjadi baik. Ini bahwa kita nggak bisa melawan takdir, bahwa setiap orang itu sebenarnya udah punya takdir nih. Kita udah menjalaninya. Mungkin kalau yang usianya udah 40 tahun itu udah mungkin separuh hidupnya. Jadi buat saudaraku semua, kalian bisa lihat nih, kalau dulu kalian orang yang baik, orang yang tulus, orang yang mungkin ahli agama, dari pondok pesantren, dari ahli tirakat, bahkan spiritual misalnya, kalian dikasih rezeki, dikasih hal-hal yang baik sama Tuhan. Tapi ketika sekarang kalian itu lupa diri, lupa daratan, atau kalian dibutakan oleh jabatan, kekuasaan, harta, terus kalian jadi liar, jadi orang yang tamak, rakus, serakah, gerdi, jadi penyuka sejadi, ataupun yang lainnya, maka kalian akan memanen hasilnya itu di kemudian hari. Ini sama ketika kalau dulu kalian itu jahat, kayak Buto Cakil, maksiat, penuh dengan kejahatan, kezaliman, sebagai pelaku kayak saya ini, mungkin kalian akan dikasih penderitaan dulu, biar kalian sadar, biar kalian tobat. Kenapa kalian itu ada di siklus penderitaan, kebodohan, kemiskinan dan sebagainya? Karena apa? Karena kelakuan kita yang nggak baik. Sampai kita ada di titik sadar bahwa oh, manusia itu juga perlu berbuat kebaikan, berdharma, berbagi dengan orang lain dengan tulus, dengan hati ya baik. Ketika kita udah menjadi pribadi yang baik, Tuhan akan ngasih yang sesuai dengan yang kita lakukan.
Tuhan itu nggak akan pernah biarin orang yang percaya sama Tuhan itu hidup menderita, hidup sengsara. Jadi buat semuanya koreksi diri, seperti apa kita di masa lalu dan seperti apa sekarang, dan di masa yang akan datang kita udah tahu jawabannya sendiri. Karena apa? Karena takdir kita ada di tangan kita. Sama sore, sampai jumpa.